Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Karunia Gali Permadani, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, beserta teman-teman kelas Biologi 303. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 Anfismen yang beranggotakan Mbak Arizona Deninta Prajanti, Mas Nikola Putra Ristiono, dan saya sendiri, Ansipania. Di sini kami akan memaparkan materi terkait anatomi dan fisiologi sistem indera penglihatan dan penciuman pada manusia. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Arizona Deninta Prajanti. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama adalah pengertian dari reseptor dan sensasi. Reseptor merupakan satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang bekerja untuk mengenali rangsangan atau menyalurkan informasi yang diperoleh baik dari luar maupun dalam tubuh manusia. Sedangkan sensasi merupakan proses manusia dalam menerima informasi sensoris, yaitu energi fisik dari lingkungan melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Sensasi terjadi ketika dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Adapun organ-organ indera dalam manusia itu diantaranya adalah indera penglihatan atau mata, pendengaran dengan telinga, pengecapan dengan lidah, peraba dengan kulit, dan penciuman dengan hidung. Adapun jenis-jenis reseptor itu sendiri antara lain yang pertama fotoreseptor, yaitu reseptor yang peka terhadap rangsangan cahaya. Yang kedua mekanoreseptor, yang merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan mekanis atau gerakan. Yang ketiga adalah termoreseptor, yang merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan suhu. Yang keempat kemoreseptor, yang merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan struktur kimia tertentu. Dan yang terakhir adalah hosireseptor, yang merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan kerusakan jaringan. Yang selanjutnya adalah anatomi dan mikroanatomi indera penglihatan atau mata. Anatomi mata terdiri dari alat tambahan mata, antara lain alis, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. Yang kedua adalah bola mata. Yang ketiga dinding bola mata yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah tunika fibrosa atau lapisan bagian luar. Yang kedua tunika varpulosa atau lapisan bagian tengah. Dan yang terakhir adalah tunika nervosa atau lapisan bagian luar. Yang keempat adalah cairan bola mata. Cairan bola mata ini ada 2, yaitu yang letaknya di depan lensa atau humor aqueous atau HA, dan di belakang lensa atau corpus vitreum. Yang kelima adalah saraf penglihatan atau nervus opticus. Yang selanjutnya adalah mikroanatomi mata. Dikutip dari pernyataan Eraskenko dalam Hartanto 2012, bola mata dikelilingi oleh 3 lapisan konsentrik utama, yaitu yang pertama lapisan luar jaringan ikat fibrosa kuat atau tunika fibrosa yang terdiri dari sklera, kornea, dan limbus. Yang kedua adalah lapisan tengah atau tunika varicularis yang terdiri dari koroid yang sangat berpigmen, badan siliar, dan iris. Yang ketiga adalah lapisan bagian dalam, yaitu retina yang terdiri dari lapisan berpigmen. Oke, yang selanjutnya itu ada proses atau mekanisme penglihatan. Nah, proses melihat dimulai ketika benda memantulkan cahaya ke mata dan diterima oleh kornea, pupil, lensa, kemudian difokuskan pada retina. Mata memperoleh objek atau informasi dari sekitar dalam bentuk cahaya yang akan diolah untuk diterjemahkan menjadi fungsi penglihatan. Mekanisme melihat pertama, cahaya masuk ke dalam mata melewati beberapa media refraksi sebelum membentuk bayangan yang akan jatuh di retina. Kemudian retina akan memperoleh energi cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, saraf optik akan menghantarkan sinyal listrik tersebut dari retina menuju ke otak. Oke, selanjutnya ada anatomi dan mikroanatomi indera penciuman. Yang pertama ada bagian luar, yaitu terdiri dari lubang hidung, septum atau pemisah hidung, rongga hidung, dan juga sinus hidung. Yang pertama, lubang hidung merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Yang kedua, septum atau pemisah hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi 2 bagian, kanan dan kiri, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. Yang ketiga,
ada rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarahkan ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Dalam melakukan fungsinya, bagian ini akan dibantu oleh tulang tengkorak yang akan membentuk dinding hidung. Oke, yang terakhir ada sinus. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di dalam sekitar hidung. Pada manusia memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini disebut juga sinus paranasal. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. 4 sinus yang dimiliki oleh manusia yaitu sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmodialis, dan juga sinus seponodialis. Oke, selanjutnya ada bagian dalam, yaitu hulu hidung, saraf hidung, tulang rawan, silia, selaput lendir, dan juga saluran hidung sampai tenggorokan atau yang sering disebut nasofaring. Oke, yang pertama bulu hidung. Nah, bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak masuk ke dalam sistem pernapasan selanjutnya. Yang kedua ada saraf hidung, yaitu salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf hidung ini adalah saraf kranial satu yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara, lalu mengirim informasi berupa impuls. Fungsi dari saraf hidung akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Selanjutnya ada tulang rawan. Nah, tulang rawan pada hidung ini adalah bagian kuat namun elastis pembentuk bagian ujung hidung. Tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan juga menentukan bentuk hidung. Tulang rawan yang membentuk bagian hidung dinamai tulang rawan hialin yang memiliki sifat semi-transparan, kuat, dan juga fleksibel. Walaupun memiliki sifat kuat dan elastis, tulang rawan juga bisa rusak jika terkena benturan yang sangat keras. Selanjutnya ada silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Selanjutnya ada selaput lendir. Nah, selaput lendir pada hidung adalah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Jika hidung dapat, jadi hidung dapat terlindungi dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Dan yang terakhir saluran hidung sampai tenggorokan atau nasofaring. Bagian belakang hidung ini diperoleh saluran yang berkaitan dengan tenggorokan. Pada nasofaring ada tuba eustachius dan juga tonil adenoid. Nasofaring ini akan berperan mengatur tekanan udara oleh tuba eustachius dan juga sebagai pelindung dari infeksi oleh tonil adenoid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, teman-teman, di sini akan saya lanjutkan mengenai mekanisme penciuman. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu dong mengenai organ yang berperan penting pada penciuman manusia, yaitu hidung ya, teman-teman. Nah, di dalam hidung kita itu terdapat reseptor penciuman yang terletak pada selaput lendir hidung di bagian atas atau yang disebut dengan konka superior. Nah, ciri-ciri dari konka superior itu memiliki luas kurang lebih 2 cm dengan warna kekuning-kuningan yang disebut dengan area olfaktoria atau area penciuman. Olfaksi atau penciuman bergantung pada kemoreseptor yang mendeteksi zat kimia spesifik yang terdapat di lingkungan. Nah, kemoreseptor itu sendiri yaitu reseptor sensorik yang mentransduksi zat kimia untuk menghasilkan suatu sinyal, menurut Iswari dan Nurhastuti tahun 2018. Nah, ciri lain dari konka superior yaitu berlendir. Hal itu dikarenakan terdapat sekresi yang dihasilkan dari kelenjar Bowman. Kemudian dari sekresi tersebut akan melarutkan gas sampai pada area olfaktoria yang dapat merangsang saraf penciuman. Pada olfaksi atau penciuman, sel-sel sensoris adalah neuron. Teman-teman dapat perhatikan gambar yang terdapat di layar.
Sel-sel reseptor olfaktori yang terdapat di bagian atas rongga hidung akan mengirimkan impuls melalui akson langsung ke gelembung olfaktori di otak. Ujung dari penerima sel-sel tersebut mengandung silia yang menjulur ke dalam lapisan mukus. Nah, di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Kemudian oleh otak, rangsangan tersebut akan ditanggapi atau diterjemahkan sehingga kita dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Dikutip dari Campbell pada tahun 2013, ketika suatu odoran atau bau berdifusi ke wilayah ini, kemudian berikatan dengan protein G PCR spesifik, peristiwa tersebut terjadi di membran plasma silia olfaktori. Dari hal tersebut memicu transduksi sinyal sehingga menyebabkan produksi AMP siklis. Di dalam sel olfaktori, AMP siklis membuka saluran-saluran yang terdapat di membran plasma yang bersifat permeabel terhadap Na positif dan Ca2 positif. Dari aliran-aliran ion ke dalam sel reseptor tersebut akan mengakibatkan depolarisasi membran sehingga dapat membangkitkan potensial aksi. Dalam hal penciuman, manusia dapat membedakan ribuan aroma bau yang berbeda. Dalam hal itu disebabkan oleh odoran atau bau yang dihasilkan berbeda secara strukturalnya. Olfaksi atau penciuman dilalui oleh saraf nervus 1 atau nervus olfactorius dan nervus 6 atau nervus trigeminus yang berfungsi sebagai refleks perlindungan tubuh terhadap saluran pernafasan seperti bersin, batuk, dan sebagainya. Masing-masing dari sel reseptor olfaktori mengekspresimen satu odoran. Sel-sel dengan selektivitas odoran yang berbeda maka akan berselang-seling dalam rongga hidung. Sedangkan sel-sel yang mengekspresimen odoran yang sama maka akan meneruskan potensial aksi ke wilayah gelembung olfaktori kecil yang sama. Reseptor penciuman dapat beradaptasi dengan cepat setelah mencium bau, dan beberapa waktu lagi bau tersebut tidak akan tercium lagi. Hal itu dikarenakan terdapat adaptasi antara reseptor penghidu dengan bau. Reseptor tersebut berfungsi dalam membantu pencernaan. Maka dari itu, orang yang penciumannya terganggu akan memengaruhi pada nafsu makan. Kemudian, yang selanjutnya gangguan atau kelainan pada indera penglihatan dan indera penciuman. Yang pertama, gangguan atau kelainan yang terdapat pada indera penglihatan. Di antaranya yaitu euforia atau tendensi juling ke arah luar. Yang kedua, endoporia atau tendensi juling ke arah dalam. Yang ketiga, hiperporia atau tendensi juling ke arah atas atau bawah. Nah, di sini terdapat kelainan mata yang bersifat optis, teman-teman. Nah, kelainan mata yang bersifat optis ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelainan fisiologis atau presbiopia, yaitu lensa mata mulai kaku, tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat dekat. Hal ini disebabkan oleh lensa kehilangan elastisitasnya karena pertambahan usia. Biasanya kelainan ini terjadi pada usia 40 ke atas. Yang kedua, kelainan patologis. Ini kelainan tidak selalu terjadi pada setiap orang. Adapun kelainannya, yang pertama miopia atau terang dekat. Pada kasus ini, sinar sejajar yang berasal dari tempat yang tak terhingga oleh lensa dibiaskan langsung jatuh di depan retina, sehingga bayangan menjadi kabur. Penyebabnya adalah sumbu mata lebih panjang dari mata normal, sedangkan indeks bias dari lensa mata normal sehingga bayangannya jatuh pada retina atau miopia asis atau sumbu. Bila indeks bias dari lensa mata lebih kuat, sedangkan sumbu mata normal sehingga bayangan benda difokuskan di depan retina atau miopia indeks bias. Koreksi untuk miopia digunakan lensa negatif. Kemudian ada hipermetropia atau terang jauh. Pada keadaan ini, sinar sejajar yang diterima dibiaskan oleh lensa ke belakang retina, sehingga bayangannya akan kabur. Penyebabnya adalah sumbu mata lebih pendek dari mata normal, padahal indeks bias dari lensa mata normal bayangannya jatuh pada retina atau hipermetropia aksik. Jika indeks bias dari lensa mata terlalu lemah, sedangkan sumbu mata normal, maka bayangan benda jatuh di belakang retina atau hipermetropia indeks bias.
Untuk kelainan ini koreksi dengan lensa positif. Kemudian ada gangguan atau kelainan yang terdapat pada indera penciuman. Yang pertama yaitu anosmia atau seseorang yang kehilangan penciuman sama sekali. Yang kedua, hiposmia atau berkurangnya daya penciuman. Yang ketiga, hiperosmia atau daya penciuman yang berlebih daripada orang normal. Ini dapat terjadi pada keadaan histeria serta tumor otak yang menyebabkan tekanan intrakranial meninggi. Kemudian yang terakhir, paraosmia, seseorang mencium bau yang berbeda dengan yang sebenarnya. Baik, yang selanjutnya terdapat daftar pustaka atau referensi yang kelompok kami gunakan dalam penyusunan makalah. Mungkin dapat teman-teman gunakan apabila ingin dipelajari lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.